Terima kasih sahabat iDream pada masih bersama kami di iDream Motivation, dan saya masih ditemani oleh Bang Arif Munandar membahas tema hari ini tentang the law of attraction. Dan terima kasih juga untuk kalian yang sudah menyaksikan di live streaming di www.idreamradio.id ataupun yang menyaksikan di channel YouTube iDream TV. Menarik pembahasan kita tentang the law of attraction ini, Bang Arif. Tapi bagaimana cara, mungkin bisa dikasih tipsnya agar kita bisa menerapkan the law of attraction ini untuk meraih kesuksesan, meraih mimpi-mimpi kita, dan ini bisa bekerja baik. Saya memilih kembali ke core konsep yang basic tadi mengenai belief, gitu ya. Jadi tadi saya gunakan salah satu rujukan itu dari buku Awaken the Giant Within yang ditulis oleh Tony Robbins. Dia mengatakan tadi, belief itu, kenapa belief itu begitu powerful? Karena belief itu adalah sebuah unquestioned command. Dia sebuah komando, dia sebuah perintah yang unquestionable. Dari siapa? Dari kita terhadap seluruh sistem di tubuh kita untuk mensupport. Jadi ibaratnya kalau kita sudah punya belief yang sangat-sangat kuat terhadap sesuatu ini bisa cita-cita, bisa visi dan sebagainya macam, maka kita akan mengerahkan semuanya, gitu ya, tanpa batasan-batasan lagi. Nah, cuma memang belief ini ada proses, Mas Rudy. Jadi nggak tiba-tiba saja kemudian sesuatu itu menjadi satu keyakinan yang sangat kuat, gitu ya. Belief ini biasanya dimulai dari opinion. Kita punya opini tentang sesuatu. Ini level belief yang paling sederhana. Jadi misalnya gini, kalau seorang anak gitu ya, dia ingin katakan menjadi seorang pilot, gitu ya. Anak kan gitu ya, anak dulu insinyur, pilot ya. Dia pengen jadi pilot. Awalnya mungkin karena dia lihat pilot gagah gitu, akhirnya dia punya opinion. Saya mau jadi pilot. Nah itu baru levelnya opinion. Nah, apapun mulainya dari sana. Ketika dia pengen dibuat menjadi belief yang lebih kuat, menurut Tony Robbins, kita butuh banyak referensi. Referensi ini semakin banyak akan membuat opinion tadi menguat, dan akhirnya mengkristal menjadi belief. Itulah. Nah, apa sih yang menjadi sumber referensi? Atau apa yang bisa menjadi referensi? Referensi yang dari beberapa sumber. Yang pertama, referensi ini bisa datang dari pihak eksternal. Nah, disinilah rahasianya kenapa orang yang mau sukses di satu bidang itu perlu mentor. Gitu ya. Karena ketika dia bertemu dengan mentor, dia berdiskusi, dia berdialog, sesungguhnya dia sedang membangun satu sumber referensi. Sehingga apa yang awalnya opinion bisa menjadi sebuah keyakinan yang kuat. Gitu ya. Tentu saja mentor ini mesti tepat. Kalau kita mau menjadi orang hebat di bidang entrepreneurship misalnya, ya mentor kita harus seorang entrepreneur yang sudah well proven. Kita bisa lihat gimana dia dari zero menjadi hero, kira-kira begitu. Nah, tapi ada juga sumber referensi yang lain dari membaca misalnya. Makanya membaca menjadi penting, gitu ya, karena dia akan memperkuat referensi. Ada lagi sumber referensi yang juga jarang orang optimalkan, yaitu imajinasi sebenarnya. Jadi imajinasi yang positif tentang apa yang menjadi cita-cita atau harapan kita itu penting, gitu ya. Saya punya sekarang lagi menjalankan satu program dengan teman-teman. Tadi juga disebut satu program beasiswa yang namanya Rumah Peradaban. Rumah Peradaban ini kami launching baru di tahun 2016, Mas. Jadi dia ini program beasiswa 2 tahun bagi mahasiswa UI angkatan tahun kedua dan tahun ketiga, gitu ya. Sekarang sudah masuknya angkatan kedua. Tapi sebagai informasi, saya sudah memimpikan program ini, sudah mengimajinasikan program ini sejak jauh hari sebelumnya. Mungkin sejak tahun 2010-2011, saya sudah punya mimpi tentang itu. Jadi butuh at least 6 years bagi saya untuk merealisasikan itu. Dan kalau saya coba sekarang renungkan kembali, bagaimana program ini berjalan, termasuk prasarana fisiknya, kurikulumnya, dan segala macam, itu nggak jauh-jauh beda, Mas, dengan apa yang saya imajinasikan 6 atau 7 tahun yang lalu. Disitulah saya yakin memang imajinasi yang kuat itu merupakan satu sumber referensi. Cuma memang kadang-kadang kita tidak berani berimajinasi gitu ya, karena khawatir tidak realistis. Takut ketinggian. Kenapa gitu? What's wrong with that gitu ya? Muhammad Al-Fatih itu sejak kecil diajar berimajinasi tentang penaklukan Konstantinopel gitu. Dan itu yang menjadi belief yang kuat di dalam dirinya. Ya. Nah, banyak orang tua yang tidak mengajar anaknya bagaimana berimajinasi. Padahal imajinasi itu luar biasa, Mas. Powernya itu luar biasa. Itu. Saya juga pernah mengalami hal yang saya rasakan sendiri. Ketika saya kuliah S3 di FISIP di sosiologi, kebetulan sosiologi itu relatif demokratis, Mas.
Jadi seluruh tahap ujian di dalam proses menjadi seorang dokter itu sifatnya sidang terbuka. Jadi dari mulai ujian proposal, ujian seminar hasil penelitian, pra promosi sampai promosi itu terbuka. Biasanya di jurusan-jurusan lain itu hanya sidang promosi saja yang terbuka. Kita enggak, semuanya ini. Nah, saya tuh punya hobi, Mas. Sejak semester pertama, sejak minggu pertama saya menjadi mahasiswa. Artinya kan masih jauh banget ke proses saya menyusun disertasi. Apa hobi saya? Saya senang banget mengikuti atau menghadiri tahapan-tahapan ujian orang lain. Which is adalah kakak-kakak senior saya. Tapi ketika hadir di situ, saya biasanya yang hadir juga ada, adik-adik kelas, tapi biasanya mereka ngumpul, ngobrol, ngerumpi gitu ya. Kadang-kadang ngobrolin yang ujian. Kalau saya enggak, saya punya hobi duduk paling belakang, di pojok, nggak terganggu, nggak sama orang lain, lalu saya berimajinasi. Misalnya kalau tahap ujiannya adalah tahap ujian promotion. Promosi ini yang paling tinggi, yang paling ujung kan. Itu saya membayangkan saya akan duduk, yang berdiri di podium itu adalah saya. Lalu saya membacakan ringkasan disertasi saya, lalu saya membayangkan para penguji itu bertanya kepada saya pertanyaan-pertanyaan yang sulit dan saya bisa menjawab. Dan saya membayangkan in the end Pak promotor di situ akan menyatakan bahwa saya lulus dengan cum laude. Itu saya senang banget melakukan itu, Mas. Dan alhamdulillah ya, akhirnya saya bisa merealisasikan imajinasi itu. Jadi ya saya nggak berniat sombong atau apa. Ketika akhirnya saya lulus, buat saya itu bukan hal yang terlalu luar biasa gimana. Karena itu sudah saya imajinasikan. Apa yang saya imajinasikan itu rasanya persis terlaksana pada hari saya mengikuti ujian promosi. Jadi saya merasakan betul pentingnya atau kuatnya imajinasi. Nah, dari referensi-referensi tadi, apa yang awalnya merupakan opinion akan menjadi sebuah belief yang kuat. Nah, disitulah kemudian the law of attraction ini mulai bekerja. Karena ketika belief kita sudah sangat kuat, Mas Rudi, kita akan takjub sendiri ya. Kita akan mampu berkorban, sacrifice gitu ya. Kita akan mampu total dalam mengejar apa yang merupakan impian atau keinginan kita. Nah, di ujung totalitas itulah kemudian Allah akan campur tangan. Gitu. Baik. Berarti prosesnya seperti itu. Jadi berarti konsep the law of attraction ini bisa diterapkan atau mungkin bisa dipraktekkan oleh semua orang berarti. Betul. Bukan hanya orang-orang tertentu saja. Betul, semua orang. Asal dia mengerti dan asal dia mau. Dan bahkan menurut saya harusnya seorang tua itu bisa mulai mengajar anaknya untuk berpikir dengan kerangka seperti ini. Tadi minimal ajarlah anak itu untuk berimajinasi besar. Gitu ya. Karena kalau anak itu tidak dilatih berimajinasi besar sejak kecil, nanti setelah dewasa dia takut untuk berimajinasi. Dan sayang sekali karena imajinasi itu gratis kok gitu ya. Saya nggak yakin orang-orang hebat itu bisa jadi hebat ketika mereka tidak punya ruang dan tidak punya kebebasan untuk berimajinasi. Nah kalau kita lihat untuk setiap orang berbeda-beda nih, the law of attraction ini bisa bekerja atau mungkin ada yang cepat gitu, tiba-tiba langsung terjadi, ada yang butuh waktu lama bertahun-tahun. Sebenarnya apa yang mempengaruhi akhirnya kerja the law of attraction ini bisa cepat dan bisa lambat, Bang Arif? Kembali kalau ke konsep dasar yang tadi saya gunakan, belief, karena level of belief-nya juga beda-beda. Gitu ya. Level of belief ini akan menentukan level of effort. Gitu ya, dan level of effort ini pada akhirnya akan menentukan seberapa cepat atau seberapa baik resultnya kita peroleh. Namun juga begini, sebagai seorang yang muslim, menurut saya kita juga tidak boleh melupakan tadi ada skenario Allah di sini, gitu ya. Karena kan Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an wa makaru wa makarallah innallaha khairul makirin. Mereka ini berarti termasuk kita ya, itu membuat makar itu strategi, Mas. Semua orang berstrategi kok, dan Allah pun berstrategi, dan Allah adalah sebaik-baiknya pembuat strategi. Jadi kalau menurut saya, kembali supaya kita menjadi jauh lebih positif, gitu ya. Mari kita fokus pada hal-hal yang memang merupakan job description kita, istilah saya gitu sebagai manusia. Jadi kita dan Allah ini harus berbagi peran dan tugas dengan baik nih, gitu ya. Job desk kita apa? Job desk kita adalah memancangkan niat baik dengan kuat di awal proses, gitu. Kemudian bekerja dengan sebaik-baiknya sepanjang proses. Do the best. Fastabiqul khairat. Total di situ. Kemudian in the end, di ujung proses adalah bertawakal. Nah, ingin saya garis bawahi, ini tempatnya udah jelas, Mas. Niat itu di awal. Berusaha fastabiqul khairat dan segala macam itu di tengah sepanjang proses.
Dan tawakal itu di akhir. Jangan tawakal dulu. Jangan Ya. salah tempat gitu ya. Nanti tawakal di awal atau lihat di akhir berantakan. Jangan ya. Oke. Nah, selesai job desk kita sudah. Biarkan Allah mengerjakan job desk-nya. Job desk Allah itu dua. Memberikan pertolongan. Dan yang kedua adalah menentukan hasil. Memberikan hasil akhir. Insya Allah tenang hidup kita. Ya mau pakai the law of attraction atau enggak itu urusan Anda lah. Tapi insya Allah hal-hal yang baik itu akan datang ke dalam kehidupan kita. Nah, seringkali kita lemah jadinya. Jadi kehilangan keyakinan diri, kehilangan confident. Karena energi kita habis nih untuk memikirkan, untuk mencampuri hal-hal yang bukan job desk kita. Memikirkan hasil akhir gitu kan ya. Merenungkan dengan sangat kok saya gagal terus gitu, mengasihani diri sendiri. Ini kan bukan urusan kita, gitu loh. Itu biarkan saja, itu urusan Allah. Gitu. Mari kita gunakan energi kita untuk hal-hal yang memang merupakan job desk kita. 3 tadi, niat yang baik dan kuat di awal, kemudian totalitas sepanjang proses, ya kan? Dan yang terakhir adalah tawakal. Gitu. Oke, baik. Kalau kita bicara the law of attraction ini, kalau orang yang tidak tahu konsepnya seperti yang Bang Arif jelaskan tadi, mungkin mereka menganggap ini satu hal yang mustahil, satu hal yang mungkin bisa dibilang sulit untuk dipercaya gitu, Bang Arif. Tapi sebenarnya the law of attraction ini di dalam Islam ada nggak sih, Bang Arif? Iya. Konsep yang sama yang diajarkan dengan Islam dengan the law of attraction ini? Bukan ada, tapi Islam punya konsep yang jauh lebih indah sebenarnya, gitu ya. Konsep the law of attraction ini bisa disederhanakan dengan konsep doa. Iya. Gitu ya. Cuma banyak orang mengeluh, Bang, saya sudah berdoa tapi Allah tidak mengijabah, gitu ya. Menurut saya coba cek dulu. Ada banyak koridor dalam berdoa. Misalnya gini, apakah Anda sudah berdoa dengan cara yang pantas? Gitu ya. Nggak usah kita minta sama Allah. Kita minta sama orang tua kita saja ada cara yang pantas, gitu ya. Anak kecil juga minta sepeda sama ayahnya, itu ada cara yang pantas, kan gitu ya. Kita minta naik gaji sama atasan kita di kantor, itu ada cara yang pantas ya. Misalnya gini, saya duduk di meja kerja saya, bos saya lewat, bos naik gaji dong, gitu kan. Nggak bakal tuh sampai kiamat kuda gitu ya. Gaji saya nggak bakal naik, kan ada cara yang pantas. Apalagi kita minta kepada Allah. Anda sudah berdoa di waktu-waktu yang memang berdasarkan dalil waktu yang mustajab atau belum? Misalkan begitu. Atau yang juga penting, apakah Anda sudah menghindari hal-hal yang menurut dalil akan membuat doa Anda terhijab dengan Allah? Ya, melakukan banyak maksiat misalnya. Ini kan agak paradoks. Yang sama kayak di kantor, kita minta sama atasan kita agar gaji kita naik. Tapi kita banyak melakukan pelanggaran aturan. Maka permintaan kita kepada atasan kita akan terhijab kan gitu ya, akan terkendali ya sama. Gitu. Nah, the power of doa ini menurut saya menjelaskan secara sederhana the law of attraction. Gitu. Dan di dalam beberapa kesempatan saya sudah merasakan itu dalam bentuk-bentuk yang sangat simpel sebenarnya. Putri saya, ya namanya anak milenial saya mas ya. Putri saya itu menikah tahun 2016 awal. Setelah dia 2 tahun bersama saya di bulan Januari 2018, dia ingin banget tidak tinggal lagi di rumah bersama kami. Jadi dia, itu setelah cucu saya lahir, usia cucu saya itu 7 bulan atau 8 bulan, mereka sekeluarga memutuskan keluar dari rumah saya untuk mandiri, nyoba kontrak di luar. Awalnya kontrak rumahnya dekat dengan rumah kami, masih sering bolak-balik, kemudian akhirnya jauh. Saya dan istri saya sangat sedih karena kita punya mainan baru sebenarnya kan, punya cucu ya, tapi kemudian ini hilang nih, mainan ini hilang. Jadi kami kembali sepi, jadinya uring-uringan, sedih segala macam. Tapi saya ingat betul mas, saya menambahkan satu menu wajib dalam doa saya habis sholat. Gitu. Doanya itu simpel banget ya. Saya berdoa kepada Allah supaya Allah mengembalikan putri saya dan cucu saya ke rumah kami. Apapun caranya gitu. Saya mengharapkan itu. Dan alhamdulillah ba'da lebaran Idul Fitri kemarin itu mereka kembali ke rumah kami. Saya nggak pernah minta mereka kembali, saya nggak pernah gimana-gimana, tapi mereka kembali. Mereka kembali awalnya sering nginep gitu ya, sering nginep, terus tiba-tiba kok nginep nggak pulang-pulang gitu ya. Terus akhirnya pindahan lagi mas, dan sekarang tinggal bersama kami. Gitu. Dan disitulah saya percaya banget pada kekuatan doa. Saya cuma minta itu sama Allah, ya Allah kembalikanlah putri saya dan kembalikanlah cucu kami ke tengah-tengah keluarga kami. Dan Allah mengijabah itu. Dan ini bukan pengalaman saya yang pertama. Itu. Jadi saya sangat-sangat percaya. Nah makanya kemudian disitulah saya sadar, ini kembali bisa memperkuat statement saya bahwa
Islam punya konsep yang jauh lebih komprehensif dari the law of attraction. Itulah mengapa di surah Al-Baqarah di awal, itu setelah alif lam mim zalikal kitab la raiba fihi hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Nah, the law of attraction ini kan menyangkut hal yang gaib tadi. Itu. Nah, kalau kita nggak percaya pada yang gaib, sulit kita beragama kan gitu ya. Karena memang tadi Allah itu punya kekuasaan, punya hak prerogatif, dia akan memberikan apa yang dia mau kepada siapapun yang dia kehendaki. Itu tinggal kita memantaskan diri untuk mendapatkan kebaikan. Oke, lagi-lagi memantaskan diri ya. Seberapapun kita berjuang berdoa, tapi kalau kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan doa kita, otomatis tidak akan terwujud atau tidak ada attraction tadi ya, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita hari ini, mungkin bisa di kesimpulan atau mungkin closing statement agar meluruskan kembali nih kepada sahabat iDream di rumah tentang konsep the law of attraction ini, Bang Arif. Ini boleh nggak sih kita percaya pada konsep the law of attraction? Menurut saya boleh saja, nggak ada masalah. Sekedar nama kok ya. Sekarang kita nyebutnya the law of attraction, dulu kita sebut positive thinking, habis sebelumnya kita sebut the power of belief, ya dia juga. Cuma menurut saya kita harus pahami secara proporsional, the law of attraction ini baru awal saja. Jadi dengan belief tadi, dengan positive thinking tadi, sebenarnya harus muncul dorongan dari dalam untuk mengeluarkan seluruh potensi. Jadi saya tidak setuju kalau the law of attraction ini akhirnya seperti tongkat ajaib penyihir gitu ya, kira-kira ya. Dengan saya berpikir sesuatu, saya pikirin terus, tiba-tiba datang. Enggak, tidak seperti itu. Ini akan melanggar satu konsep takdir yang namanya sunnatullah. Gitu. Nah, ketika kita percaya, seorang muslim itu percaya pada takdir, itulah sebenarnya bagi dia the law of attraction itu sudah selesai. Gitu ya. Ketika dia percaya pada takdir, dia menata dirinya, memantaskan dirinya untuk mendatangkan pertolongan dan campur tangan Allah, dia berarti meng-attract support dari seluruh komponen yang ada di muka bumi ini. Dan yang mengatur semuanya kan Allah. Gitu. Jadi ketika dia pantas untuk mendapatkan pertolongan Allah, maka tinggal menunggu waktu dia akan mendapatkan apa yang dia harapkan. Jadi kembali, pahamilah the law of attraction ini dalam perspektif positif, dalam perspektif usaha, dalam perspektif untuk memantaskan diri. Gitu, Mas Rudi. Oke, baik, Bang Arif, terima kasih sudah bersama kita hari ini. Luar biasa sekali penjelasan tentang the law of attraction, dan semoga ini bisa membuka kembali ya mengenai the law of attraction ini, sehingga masyarakat bukan hanya menganggap seperti tadi Bang Arif bilang, bukan seperti tongkat magic, tongkat ajaib yang tiba-tiba dengan kita pikirkan bisa terwujud begitu saja, tapi tentu harus ada usaha yang dilakukan tadi ya, usaha dan juga bertawakal, dan kita harus percaya bahwa kita harus memantaskan diri ya. Kalau kita sudah bisa memantaskan diri dengan apapun yang kita inginkan, pasti gampang bagi Allah untuk mewujudkannya ya, Bang Arif ya. Baik, sahabat ini, terima kasih untuk kalian yang sudah bersama kami di hari ini di 1044 AM iDream Radio, yang mendengarkan live streaming juga, dan juga untuk Anda menyaksikan di channel YouTube iDream TV. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman Anda. Kalau memiliki pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih Bang Arif. Sama-sama. Dan saya Rudi Saputra, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit dari ruang dengar Anda, dan mohon maaf jika ada salah kata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.